Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah kakak-kakak, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah. Isti'dadan, khusyu'an, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah kakak-kakak, kali ini kita telah memasuki tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Laporan hasil wawancara. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan yang disebut sebagai narasumber untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu topik. Setelah melakukan wawancara, biasanya pewawancara akan membuat laporan wawancara. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat laporan hasil wawancara tersebut. Berikut sistematika atau susunan laporan wawancara yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada bagian latar belakang ini, kita menuliskan alasan mengapa kita melakukan wawancara. Sebagai contoh, misalnya kakak-kakak melakukan wawancara dikarenakan mendapat tugas dari gurunya untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kakak-kakak. Kemudian yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Nah, pada bagian maksud dan tujuan ini, kita menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara tersebut. Sebagai contoh misalnya, tujuan dari kegiatan wawancara ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kakak-kakak tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal. Informasi yang diperlukan meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu topik wawancara. Pada bagian topik wawancara ini, kita menuliskan topik wawancara untuk membatasi pembicaraan agar tidak melebar. Nah, sebagai contohnya, misalkan topik wawancaranya ialah mengenai tumbuhan dan hewan di Kampung Indah Jaya. Jadi, topik wawancara tersebut hanya terbatas pada tumbuhan dan hewan di Kampung Indah Jaya saja. Jadi tumbuhan dan hewan di kampung-kampung lain, Kampung Sukamaju atau Kampung Durian Runtuh, itu tidak dibahas pada wawancara tersebut. Kemudian bagian keempat yaitu waktu dan tempat kegiatan wawancara. Nah, sesuai namanya, maka pada bagian ini kita menuliskan waktu dan tempat wawancara tersebut dilaksanakan. Sebagai contoh misalnya, wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Waktunya yaitu pukul 8 sampai 9 WIB dan bertempat di Kampung Indah Jaya. Selanjutnya yaitu laporan hasil wawancara. Pada bagian laporan hasil wawancara ini, kita menuliskan nama narasumber, pewawancara, dan hasil dari wawancara tersebut. Sebagai contoh, misalnya narasumbernya bernama Bapak Santosa yang merupakan Ketua RW 1 Kampung Indah Jaya.
Kemudian nama pewawancara. Jadi kakak-kakak tuliskan nama kakak-kakak di sini karena kakak-kakak bertindak sebagai pewawancara. Dan tentunya hasil wawancara. Contohnya, misalkan pada hari Sabtu 7 November 2020 pukul 8 sampai 9 WIB, saya melakukan wawancara kepada Bapak Santosa tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku, Kampung Indah Jaya. Tumbuhan di lingkungan sekitar tempat tinggalku tumbuh dengan subur. Jadi hasil wawancara tersebut dituliskan pada bagian ini. Pada bagian ini, kakak-kakak juga bisa menuliskan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kakak-kakak ajukan kepada narasumber. Dan yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Nah, setelah melakukan wawancara, apa kesimpulan yang kakak-kakak dapatkan dari hasil wawancara tersebut? Kemudian tuliskan pada bagian kesimpulan ini. Sekarang silakan kakak-kakak baca wawancara pada halaman 70 dengan seksama. Kemudian buatlah laporan hasil wawancara berdasarkan wawancara tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam hayati. Apakah kakak-kakak masih ingat apa itu sumber daya alam hayati? Yap, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Sebagai sumber daya alam hayati, hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bentuk pemanfaatan sumber daya alam hayati antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertanian. Pertanian merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati berupa tumbuhan untuk menghasilkan bahan pangan. Sistem pertanian yang digunakan di Indonesia ada dua, yaitu sistem pertanian lahan basah dan sistem pertanian lahan kering. Sistem pertanian lahan basah atau pertanian sawah biasanya digunakan untuk tanaman padi, sedangkan sistem pertanian lahan kering atau pertanian ladang biasanya digunakan untuk tanaman seperti jagung, ketela pohon, dan ubi. Dua yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu ditunjang dengan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan komoditas perdagangan. Perkebunan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar yaitu perkebunan yang dikelola oleh perusahaan yang berbadan hukum, sedangkan perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan oleh rakyat. Perkebunan bertujuan untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang besar. Aktivitas perkebunan biasanya disertai dengan industri pengolahan hasil perkebunan yang dibangun di area perkebunan tersebut. Adapun komoditas perkebunan yang dikembangkan di Indonesia antara lain seperti teh, tebu, tembakau, karet, kelapa, kopi, coklat, dan kelapa sawit. Tiga yaitu kehutanan. Kehutanan merupakan kegiatan mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Hasil dari kegiatan kehutanan antara lain kayu, getah, obat-obatan, dan madu. Selain itu, hutan juga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata. 4. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat.
Peternakan ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Hewan yang dikembangkan dalam peternakan hewan besar antara lain seperti sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian hewan yang diusahakan dalam peternakan hewan kecil meliputi kambing dan domba, dan hewan yang dibudidayakan dalam peternakan unggas antara lain yaitu ayam, itik, dan burung. Kegiatan peternakan ini menghasilkan daging, kulit, telur, dan susu. 5. Perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang ada di perairan. Berdasarkan kegiatannya, perikanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya dilakukan manusia dengan cara memelihara organisme air seperti nila, lele, udang, bandeng, kerang mutiara, dan rumput laut. Bentuk perikanan budidaya antara lain yaitu kolam, empang, karamba, dan tambak. Sedangkan perikanan tangkap dilakukan dengan cara mengambil langsung dari alam, misalnya seperti dengan cara memancing, menjaring, dan menjala. Pentingnya pelestarian hewan dan tumbuhan. Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang tersebar di seluruh wilayahnya. Hewan dan tumbuhan tersebut memiliki peranan yang penting dalam kehidupan. Akan tetapi, saat ini populasi beberapa hewan dan tumbuhan mulai berkurang, bahkan terancam punah. Punahnya hewan dan tumbuhan dapat disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai contoh, seperti melakukan kegiatan pembalakan liar, perburuan liar, dan alih fungsi lahan. Kegiatan alih fungsi lahan yaitu pembukaan hutan untuk dialihkan fungsinya menjadi lahan perkebunan, persawahan, pemukiman, dan kawasan industri. Lalu, apa yang akan terjadi jika satu persatu hewan dan tumbuhan tersebut punah? Kepunahan hewan dan tumbuhan tersebut tentunya akan mengakibatkan anak cucu kita mendatang tidak dapat melihat keberadaannya. Selain itu, adanya perubahan populasi hewan dan tumbuhan juga dapat menyebabkan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan tidak lepas dari usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Dan usaha-usaha pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab kita semua. Pelestarian hewan dan tumbuhan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat dapat mengambil berbagai manfaat dari hewan dan tumbuhan. Beberapa bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia dapat mengambil hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan, seperti untuk bahan pangan, bangunan, pakaian, obat, perkakas rumah tangga, atau perhiasan. Hewan juga dapat dimanfaatkan tenaganya oleh manusia, seperti kuda untuk menjalankan delman dan kerbau yang digunakan tenaganya untuk membajak sawah. 2. Adanya pepohonan menjadikan lingkungan sejuk dan segar. Pepohonan dapat mengurangi pencemaran udara serta menyediakan oksigen yang menyegarkan untuk manusia. 3. Manusia dapat memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk membuat tempat rekreasi sebagai sarana hiburan.
Peran kita dalam membantu pelestarian hewan dan tumbuhan salah satunya ialah dengan memiliki kepedulian yang tinggi untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Sikap peduli ini dapat kita lakukan dengan melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sikap peduli untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang dapat kita lakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak berburu hewan secara liar dan tidak menebang pohon sembarangan. 2. Merawat hewan piaraan dan tumbuhan yang ditanam dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau kakak-kakak memiliki hewan piaraan atau tumbuhan di rumah, maka kakak-kakak harus merawat hewan piaraan dan tumbuhan tersebut dengan baik. 3. Melakukan tebang pilih, yaitu menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Jadi tidak sembarangan menebang. 4. Melakukan peremajaan tanaman, yaitu penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan. 5. Melakukan penghijauan kembali atau reboisasi di lahan gundul agar lahan dapat kembali dipenuhi tumbuhan dan hewan. 6. Menggunakan tiruan bagian tubuh hewan atau tumbuhan. Dan 7. Melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui orang yang melakukan tindakan mengancam kelestarian tumbuhan dan hewan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berberkah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.